Shalom, shalom sahabat-sahabat Heart semua yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di pagi ini di channel Heart Sumahoke dalam damai dan sejahtera. Puji Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kita sampai pada saat ini. Nah, sahabat-sahabat semua yang diberkati Tuhan, di hari ini kita sama-sama akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 25 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Teristimewa nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan sehingga kami kembali dapat berjumpa di channel Heart Sumahoke untuk ada dalam pembacaan firman Tuhan di pagi ini. Kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman yang akan kami baca. Kami percaya firman dan kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, Imamat pasal 25 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22 yang berbunyi demikian. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya harus menghitung 7 tahun sabat. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 69 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya.
Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku, serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang, dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8, kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan di saat ini yang menjadi makanan rohani bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Buat sahabat-sahabat semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai berjumpa lagi.